Bapak yang satu ini bernama Maiken, tapi beliau lebih sering dipanggil Mike. Aksi pelampiasan menentang maut seperti yang kita lihat, semua bukan tanpa alasan. Diketahui Mike belum siap dengan kenyataan bahwa saudaranya baru saja meninggal dunia. Sehingga saat di psikiater, mediasi bisa memahami perilakunya yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Konflik mulai terjadi saat Mike harus ke Gunung Everest untuk menabur abu kremasi saudaranya itu. Sebuah desa di Kathmandu, saat itu seorang pengusaha bernama Ruda berambisi membangun industri tenaga listrik dengan membuat bendungan. Namun usaha itu hanya bisa terjadi apabila seorang tetua sebuah keluarga menyetujui untuk menjual tanahnya yang menjadi tempat lokasi bendungan akan dibuat. Very generous offer for the life estates that... Seorang anggota keluarga berbicara mewakili ayahnya, bukan menolak modernisasi tetapi ia paham dampak yang akan ditimbulkan kelak dari industri nantinya. Beliau menolak menjual tanahnya dan warga tentu sangat mendukung keputusan itu. Ruda, orang yang sangat berkuasa, hampir semua dinas pemerintahan di tempat itu ia kuasai. Sehingga untuk menghalalkan segala cara, diam-diam Ruda menyuruh tentara bayaran untuk menghabisi tetua yang dimaksud bernama Ray. Saat itu dalam perjalanan dari Cina berada di sebuah bis untuk menuju Kathmandu. Akses jalan melalui tebing curam dimanfaatkan oleh pelaku agar kematian Ray dibuat murni seperti kecelakaan. Dan tentu saja tidak cuma Ray yang tewas dalam kejadian itu. Cucunya bernama Pijay mengabarkan ayahnya bahwa kakeknya telah tewas. Mereka tahu semua pasti ulah Ruda yang ingin agar mereka takut dan segera menjual tanahnya. I am Danny. Di waktu yang sama, Mike tiba di Kathmandu dan sesuai rute dari tiket agen yang ia booking, Mike dijemput seorang wanita keturunan Malaysia Cina bernama Dani yang akan menjadi pemandu perjalanan menuju Gunung Everest. Dalam prosesnya, mereka naik bis tur yang khusus mengantar penumpang yang akan pergi ke gunung itu. Dalam bis itu ada gadis bernama Star bersama ayahnya seorang jurnalis HAM. Lalu suatu ketika ayahnya Pijay tadi sekarang berada di dataran tinggi. Beliau sengaja bersembunyi menghindari Ruda yang pasti akan mencarinya untuk meminta menjual paksa tanah tersebut. Beliau menelpon anaknya meminta segera menyusul untuk bersembunyi. Pijay yang saat itu lagi di pasar membeli perbekalan tanpa ia ketahui. Dua orang suruhan Ruda kini mengikuti untuk menculiknya. Dua orang yang terdiri dari pria dan wanita lantas mengikuti Pijay naik bis yang sama dengan Mike. Setelah bis mulai jalan, si wanita lantas membuat Pijay pingsan. Kemudian mereka membajak bis untuk menuju kembali ke desa. Pelaku lalu menelpon Ruda menginfokan saat ini menuju ke sana. Dalam aksinya, saat beberapa meter lagi akan sampai di desa yang dimaksud, dengan nekat Mike membuka lantai bis lalu memasukkan tongkat pendakian ke arah ban. Alhasil, bis menjadi oleng dan momen itu dimanfaatkan Mike dan Dani untuk menyerang. Mike berhasil mengalahkan pelaku pria hingga ia terlempar keluar. Sementara Dani berhasil melumpuhkan dan menangkap pelaku wanita. Setiba di jalan yang curam, bis tak bisa dikendalikan lagi. Alhasil harus terjebak di bibir lembah dan ada kemungkinan akan jatuh. Semua penumpang berhasil keluar dengan selamat, meski Mike sempat kesulitan untuk mengambil guci abu tersebut karena harus tetap membuat bis seimbang. Namun ia berhasil mendapatkan guci itu dan keluar dengan selamat. Polisi korup tiba di TKP setelah menjelaskan situasi kepada Kapolsek. Pelaku lantas segera diamankan, sementara Pijay mereka bawa untuk mendapatkan perawatan. Di situ sambil nunggu bis selesai diperbaiki, para penumpang transit menggunakan bis yang disiapkan petugas setempat. Namun Mike, Danny, Star, dan ayahnya memilih tinggal untuk menunggu Pijay pulih agar bersama-sama melanjutkan perjalanan. Sementara Pijay kini sebenarnya berada dalam bahaya. Ruda berhasil mendapatkannya. Ia meminta segera menghubungi ayahnya untuk menandatangani jual beli tanah. Namun Pijay memilih bungkam. Kapolsek lalu diperintahkan untuk menginterogasinya. Sementara jurnalis bernama Evan
terlihat cemas. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi bukan kebetulan. Kedatangannya ke Kathmandu justru menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi dengan keluarga Ray. Nah, kebetulan Vijay yang mengalami percobaan penculikan itu adalah anak dari keluarga Ray yang ingin ia wawancarai. Evan yakin ada yang tidak beres karena kepolisian di desa itu tentu sudah dikuasai oleh sebuah oknum pembisnis. Tanpa pikir panjang, Mike, Danny, dan Evan langsung memeriksa tempat Vijay tadi dibawa. Tell him we want to see V. Benar saja, setiba di dalam mereka mendapati Vijay disiksa. Dalam pertemuan itu, Evan meminta Vijay dilepaskan, namun Ruda malah menembakinya. Suasana mendadak kacau dalam aksinya. Setelah terjebak baku tembak, mereka berhasil kabur bersama Vijay. Kemudian segera naik ke dalam bis setelah selesai diperbaiki. My father! He didn't make it. Star menerima kenyataan pahit setelah Danny memberitahukan ayahnya tewas. Mereka sempat terkepung si sopir tertembak. Mike mengambil alih kemudi, kemudian dengan cerdik menggunakan pisau memotong tali ikatan untuk menjatuhkan tiang-tiang beton dari sebuah truk. Alhasil jalan tertutup, Mike dan rombongan berhasil kabur tanpa ada yang mengejar. Tanpa semua rombongan ketahui, saat itu Max sedang terluka, terkena tembakan di bagian perutnya. Jalan tadi segera dibenahi. Ruda dan anak buahnya berhasil lewat dan kembali mengejar. Vijay mengarahkan Mike untuk menuju dataran tinggi agar menemui ayahnya yang menunggu di sana. Si sopir yang sekarat memilih diturunkan di jalan. Berbekal senjata di tangan, ia kemudian ditinggalkan pergi. Mereka tiba di jalan yang sangat curam. Menggunakan sebuah derek dengan nekat, bis meluncur perlahan. Namun baru setengah jalan, derek mendadak rusak. Tak punya pilihan, derek segera dan dilepaskan. Alhasil inilah yang terjadi. Bis berhasil melewati jalan curam tersebut walaupun terbalik. Sisi baiknya, akibat terbalik mereka selamat dari jurang yang menanti beberapa meter saja di depan mereka. Akibat kejadian itu, bis mengalami rusak bagian gardan. Berbekal pengalaman sebagai mekanik, Mike memanfaatkan komponen dari bangkai kendaraan yang berada di bawah jurang. Sementara si sopir memanfaatkan sisa waktunya untuk menghambat Ruda dan tim Kapolsek. Kapolsek lantas mempercepat si sopir untuk bertemu dengan sang penciptanya. Saat ngobrol, Danny menceritakan dulu dia mantan tentara dan sekarang berstatus janda. Sementara Mike memang seorang sopir dan ingin ke Everest karena wasiat adiknya yang ingin abunya ditabur di atas gunung tersebut. 1, 2, 3, go. Singkat cerita, bis berhasil diperbaiki dan perjalanan dilanjutkan. Ruda dan rombongan tiba di jalan curam. Sambil menunggu derek selesai diperbaiki, menggunakan ponsel milik Vijay, Ruda mengirim SMS untuk ayahnya Vijay. Ayahnya memberitahukan lokasi keberadaannya. Tanpa membuang waktu, Ruda menyuruh orangnya segera pergi ke sana untuk menghabisinya. Dari kejauhan, gunung Everest tertinggi di dunia itu terlihat begitu memukau. Pelaku yang disuruh tiba di tempat dari SMS yang dimaksud, namun ayahnya Vijay tidak sebodoh itu. Beliau tahu itu bukan Vijay yang mengirim SMS. Alhasil, si pelaku masuk ke dalam perangkap. Vijay akhirnya tiba di tempat ayahnya berada dan Mike langsung pingsan akibat lukanya tadi. Ruda tiba di lokasi, gagal melenyapkan keluarga itu dengan marah memerintahkan segera mencari mereka. Mike berhasil diobati, peluru telah dikeluarkan. Saat ketika Star pergi mengambil air di luar, seorang anak buah Ruda menangkapnya. Beruntung Danny datang tepat waktu. Sadar, Ruda dan tim Kapolsek beserta tentara bayaran akan segera menemukan keberadaan mereka, Mike memutuskan membawa mereka semua pergi menuju Cina. Aksi dramatis sempat terjadi di saat bis menaiki sebuah kren untuk melewati lembah. Ruda dan rombongan dari kejauhan kini telah tiba menyusul mereka. Ayah Vijay memilih mengorbankan diri dengan menjalankan mesin kren tetap berada di tempatnya. Menggunakan senjata yang diambil dari para pelaku, Danny semampunya memberikan perlawanan. Namun ia terluka akibat peluru yang menggores di kepalanya. Kren terhenti tepat di tengah lembah. Ayah Vijay perjuangannya kini sia-sia setelah Ruda berhasil mendapatkannya kemudian menembakinya. Mereka terus ditembaki sementara Mike bergelantung di luar bis segera menuju mesin kren. Dalam aksinya ia berhasil menjalankan kembali kren itu meskipun terjadi perkelahian dengan pelaku wanita itu, namun berhasil Mike atasi. Dengan cerdik, Danny menembaki drum berisi bahan bakar. Berhasil menghambat serangan mereka lalu bis segera melanjutkan perjalanan.
Kapolsek dan si wanita mengikuti bis mereka dari sebuah mobil. Mereka berhasil menghindari RPG yang ditembakkan dan melaju membawa bis melewati terowongan yang tertutup akibat ledakan tembakan itu. Di sisi luar terowongan sudah ada seorang pelaku lainnya yang siap dengan dinamit. Kurang beberapa detik hampir terkubur dalam terowongan jika Mike tidak cepat membawa bis tersebut. Mobil berhasil mendekati bis dan si wanita masuk ke dalam. Meski mereka melawan, namun dengan keadaan terluka sehingga bukan tandingannya. Saat momen krusial itu, keadaan semakin buruk setelah Kapolsek naik ke dalam bis. Semampunya Mike melawan, sementara Dani juga berjuang dengan si pelaku wanita. Star mencoba membantu hingga inilah yang terjadi. Dan Mike dibantu Gucci, abu saudaranya, berhasil mengalahkan si Kapolsek tersebut. Sekarang mereka berada di jalan curam sisi dari gunung. Tinggal Ruda yang tersisa. Akhirnya seperti yang mereka lakukan kepada kakeknya Bijay, sehingga inilah yang dilakukan Mike terhadap Ruda yang terjebak di dalam mobilnya. Akhirnya mereka berhasil berada di perbatasan Cina dan mendapat pertolongan dari tentara yang berjaga. Kisah ditutup dengan Bijay yang melanjutkan perjuangan keluarganya untuk melestarikan budaya dan kealamian desa tersebut. Sementara Mike mengingat usianya, ia memutuskan menabur abu saudaranya dari kaki gunung Everest saja. Pas mau balik ke Amerika, saat di bandara diantar oleh Dani dengan waktu yang sudah mereka lalui bersama tentu menciptakan hubungan yang lebih jauh. Alhasil, Mike yang berstatus bujangan teringat dengan kata-kata mendiang yang mengatakan hidup hanya untuk yang hidup. Memutuskan membatalkan penerbangan dan memilih hidup bersama dengan Dani, wanita cantik keturunan dari Malaysia.